Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Beliau pernah duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat mencintai kekasih-kekasihku. Katanya sahabat, ya Rasulullah, kami sahabatmu, kami kekasihmu. Apa ajar Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, memang benar, tapi ada lagi orang yang sangat aku cintai. Ialah orang yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah berkumpul dengan aku, tapi dia cinta kepadaku. Aku sangat merindukan diriku untuk kuperlihatkan kepada mereka. Aku merindukan diriku untuk dipandang oleh mereka. Aku ingin jasadku dilihat oleh mereka. Mereka cinta kepadaku, mereka memuji kepadaku, mereka menyanjung kepadaku. Hatiku demi Allah, aku ingin bukakan supaya mereka melihat dengan diriku, menemui aku. Cuma mungkin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi ala ma nawa bihi syekhuna. Al-Fatihah. Siratal ladzina wal dhalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه إحالتك الأعمال, menunda-nunda oleh engkau untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ala wujudil farad, mahadang adanya waktu yang kosong. Kena pas ada kosong undah hendak beramal. Kena mun undah tuha hanyar beramal. Cara berpikir seperti itu min ra'unatin nafsi, itu adalah kebodohan yang dimiliki oleh nafsu. Artinya pandangan seperti itu salah, kada bujur. Fa idza kana al muridu, apabila seseorang hendak bujur sudah parak lawan Allah, mustaghilan bihalin min ahwali dunya, seseorang itu tadi masih sibuk dengan pekerjaan daripada beberapa pekerjaan keduniaan. Wa kana dzalika, ditambah lagi adalah pekerjaan keduniaan tadi yamna'uhu, masih menghalang-halangi lawan inya minal a'mal, untuk bujur-bujur ba'amal baibadat, allati yatawassalu biha ila hadrati maulah, yang amal itu tadi menjadi sebab menyampaikannya inya kepada keelokan, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan sebab amal inya melihat keelokan Allah, melihat kesempurnaan Allah. Itulah istana Allah di alam semesta. Satu, orangnya masih bekerja dunia. Dua, keduniaannya masih mengganggu lawan inya. Wa ahala dzalika, tetapi inya menunda-nunda dzalika, akan si dirinya
ala faraghihi ba'amal tadi kenaja pas kosong inya menunda fi'lul amal, menunda ba'amal beribadat. Ala faraghihi mahadang nang bujur-bujur kada lagi berkecimpung urusan dunia. Mintil kal alsgal dari kesibukan dunia. Fakala buktinya inya ditanya kenapa kada beramal, kenapa kada berwirid. Ujar inya idza tafarraqtu amil. Kena bila sudah kadada lagi nang mahaur, kadada lagi nang mengganggu, hanyar unda beramal. Karena dalika adalah yang demikian itu ihalah tadi, menunda-nunda itu tadi dalilan ala ra'unati nafsih, itu tanda kebodohan, artinya nang dipandangnya ini salah. Warra'unatu darbun minal himaqah, ya kah? Arti ra'unah itu himaqah, bodoh. Nah, bodoh berarti kada bujur. Bila kada bujur berarti cara berpandangnya salah. Wadzalika bermula alasan kesalahannya litaswifihi al-amala ila faragi awanih, yaitu mengenang-enakan menggawi amal sampai bujur-bujur ke dada kesibukan. Nah, jadi seyogianya orang yang hendak menuju Allah pertama tetap begawi dunia, jangan ampih pintarai loai timbul membakar lontokoh atau ampih behuma kada. Yang dipermasalahkan adalah jangan muntung ini koler bebacaan. Tetap aja di toko tuh ketek salawat, amun belum ada nang menukar, amun ada nang menukar bertahan dulu setumat, jangan mahadang di rumah baca salawat. Atau di perumahan, apalagi hafal Quran, bawa mengaji. Ya Allah, hafal nih, burdah hafal, masih dah di perumahan. Seorang aja bang, usah banyak nyaring lon mek-mek kah? Iya kah? Atau salawat aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan mengenakan, jangan dianggap ini gangguan. Nang begawi kan tangan, muntung menganggur. Nah, mun tangan begawi muntung menganggur, dipakai ya muntung na menganggur. Baca salawat kah, istighfar kah, kada serius guru ay syukur juga muntung bebacaan, disyukuri muntung bebacaan, walaupun hati mahaya bang. Siapa menyukuri muntungnya bebacaan, kawa syukur terima kasih Tuhan nepian menggarakakan muntung ulun bebacaan, kena dinaikakan Tuhan ke tingkat hatinya pulang berzikir. Ya kelak nang kawa aja berzikir lain, nang kada boleh berzikir di jamban, jangan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngongot nih bahnya mahajan Allahu Akbar. Nah, jangan itu kada boleh. Jangan bekena. Kenapa? Makin betuha kekuatan untuk beramal lain dari masa muda. Lain-lain. Dan pulang satu, dua, turun ke toko berniat jadi ibadat. Karena ibadat itu kadang duduk di sajadah aja.
Aku menjunjung perintah Allah, bercari, minta lawan Tuhan. Ketok pintu Tuhan. Kayak apa mengetoknya? Buka toko. Hadangi kalau Tuhan membukai. Amun sidin membari, amun sidin membari itu nang paling dipentingkan sagan siapa? Sagan orang, sagan seorang seadanya. Karena nang dicita-citakan adalah dua. Pertama, sugih pemurah, alim ma'amalakan ilmu. La hasada illa fitnatain. Kada sugihnya, kada nang kita kehendaki pemurahnya tuh. Jadi behimat becari ini hendak pemurah, kada hendak sugih kada. Bahkan ada nang ma'amalakan becari behimat, sore habis dibaginya, esok becari pulang, kada hendak sugih. Kenapa? Kalau sugih aja kada masalah, kada ada kehebatan dan kebanggaan. Nang bagus itu pemurahnya, paham nggak? Nah, dua tuh gen. Jadi jangan menganggap dunia ini tetap dunia, ulah jadi akhirat. Kayak apa caranya? Berniat, berdagang, berhuma, lawan dalam hal bagawi itu apakah nang dikulai? Tasbih kah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kah? Kayak pemuntong sapat, kada suah beranai, padahal kada ada gula batu di kucupnya, bagarak aja muntung. Waqat la yajidu muhlatan. Nah, kadang-kadang tidak mendapat sama sekali inyanang tadi muhlatan, waktu yang kosong. Kena sakalinya sampai kamati kada tegawi lalu. Bahkan malah yakhtatifuhu, menyambar baka kajutan hu akan inya al mautu, umur habis. Qabla dzalik, sebelum parak, sebelum ada waktu kosong. Tempulu ya Allah. Au yazdadu syugluh, atau kena itu bebanget sekalinya kesibukan. Jaka digawi semalam kawa ba'amal, ini bebanget. Lianna asghalad dunya, karena gawian-gawian keduniaan yatada'a ba'duha ila ba'din, bagi kiawan satu gawian maundang gawian yang lain. Kada mau tuntung haur aja babila paringnya ya Allah. Walau furida annahu tafarraga minha, seandainya diumpamakan ada juga tafarraga waktu kosong inya, minha minal asgal, dari kesibukan tadi, faqad yatabaddalu azmuh, kadang-kadang pulang niatnya pulang kada ada timbul. Karena tengah malam nak tahajud dia, salinya mata mengantuk, kalau saya gini. Nah, wa tad'ufu niyyatuh, bakurang kehendak hati menggawi ibadah. Jadi nang iyanya apa? Fal wajibu, nang penting alaihi, atas inya si murid tadi, an-nuhudu ila ma yuwassilu ila maulah, menggawi dengan sungguh-sungguh ilama kepada amal yuwassiluhu ila maulah, yang membuat inya bertambah kenal dan dekat dengan Allah.
Nah, jadi kembali tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu mendudukkan diri di kehambaan. Itu tugas kita, supaya pinandu dengan katuhanan. Setelah pinandu Tuhan, dipuji, memujinya dengan apapun ucapan yang disebut zikir. Apakah? Nah, memuji Allah bagusnya memang beristilah. Ada nang sembahyang, ada mungkin hatan sembahyang berokok, atau hatan sembahyang mengetek laptop, kedemikian beristilah nenek. Dari Allahu Akbar sampai tahiyat akhir isinya dua, memuji Tuhan, meminta kepada Tuhan. Memuji Tuhan jelas sudah, meminta menunjukkan nang harap tuh Tuhan, karena kita kada kawaba apa-apa. Isinya sembahyang tuh memuji lawan meminta. Kemudian setelah aqimis sholata lidzikri, sembahyang memuji Tuhan dan meminta. Sebelum meninggalkan Tuhan kepada makom bako, begaul dengan makhluk, ucapan yang terucap yang diizini oleh Allah, assalamu alaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, membawa akhlak mendoakan orang selamat, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan kepada orang bila begaul lawan makhluk. Dari takbir sampai tahiyat akhir Tuhan yang dihadapi, hendak berjauh, bepadah dan minta izin bergaul dengan makhluk, namun tidak mendinding hati kepada Allah. Tidak, kada mendinding. Waktu melihat makhluk masih melihat Allah. Waktu bergaul lawan makhluk masih ingat Tuhan segala-galanya. Masih paham pang ilmunya sudah, namun membawa akhlak. Apa nang dibawa? Assalamu alaikum. Berikan mereka keselamatan, kenyamanan, keamanan. Berikan mereka kebahagiaan. Kayak apapun yang kita lakukan yang baik buat mereka. Mintalah Allahu Akbar. Pian maha besar, saking besarnya pian kadada yang lain kecuali pian. Pian yang hebat, pian yang harap, pian yang luar biasa. Pian cikongannya kadada yang lain dari itu. Kadada tuh Pak. Baca doa iftitah pujian ya. Baca Fatihah sampai ihdinas shiratal mustaqim, doa ulang. Minta supaya petunjuk, pemahaman, perasaan ditambahi terus oleh Allah. Hasil daripada sembahyang satu, ini misal ibadat sembahyang nih, kadada terpikir hendak minta puji karena terbiasa memuji, terbiasa. Jadi kadada terpikir hendak minta dipuji, disanjung, dihormati. Kenapa kada terpikir? Terbiasa memuji. Dari karena itu sejarah punya catatan, ada nang 500 rakaatnya, ada nang 1000 rakaatnya, ada kita nang 20 aja cari nang laju. Jaka kawak ada bertarawihan. Orang yang sudah paham salat itu makanan yang lezat bagi hati, yaitu jalan untuk menambah-nambah kenal dengan Allah. Nah, maka itu diumpamakan makanan bagi hati. Jadi hatan sembahyang hati itu kayak mengucup gulaan manis yang dirasa-rasa oleh hati sangat nyaman.
karena hobinya adalah memuji-muji lawan Allah, mengagung-agungkan lawan Allah. Syaratnya supaya manis memuji orang mana, mengagumi orang tuh syaratnya kedada lagi mengagung-agungkan diri, kadada lagi maagak-agakakan diri, kada lagi merasa alim, kada merasa sugih, kada merasa harap. Justru itulah bumbu duduk di kehambaan, kau akan merasakan manisnya memuji Tuhan. Nyaman. Nah, selama masih kebiasaan kita memikirkan diri minta dipuji, minta dihormati karena merasa harap, merasa alim, merasa sugih, merasa hebat, rasa itu lalu meminta pujian, sanjungan. Itu siang malam nang kita pikirkan diri kita ini aja dusta untung kita memuji orang. Kada manis rasanya, kada manis. Karena tabiat kita mengesahkan diri kita. Nah, kada mau, kada mikirkan orang. Seandainya memuji juga muntungnya kada manis pujian itu. Kenapa? Kasarnya inya kada rela orang dipuji. Kasarnya yang ada, yang dia suka dan dia rela, dirinya lah yang dipuji. Jadi waktunya memuji orangnya kada rela. Kalau kada rela, kada manis, kada nyaman. Nah, waktu inya mengesahkan dirinya, manisnya, karena itu yang jadi tabiat. Jadi sembahyang kada manis, baca zikir kada manis, halawahnya ibadah kada ada. Kenapa? Pemantangnya satu, katuju atau terbiasa mengesahkan, memuji-muji lawan diri. Nah, alhamdulillah berkat belajar kita seberataan tahu penyebab daripada kenapa jadi memuji Tuhan ini kada manis, karena kita jujur kada rela orang nang dipuji. Kada rela tuh bang. Bahkan jadi imamnya bakal karasan. Imbah maghrib guruai duduk sudah di sajadah peimaman. Saking sifat hati itulah kada rela orang nang jadi imam. Kada rela tuh bang. Seandainya ada nang jadi imam, dicarinya tuh kesalahan orang. Apanyakah yang kemudian bila dapatnya dikuyanya kemana-mana dengan tujuan inya hendak mengagungkan diri, hendak meninggiakan diri, merendahkan lawan orang lain. Hobinya, relanya inya. Nah, justru karena itu disuruh kita belajar supaya duduk bujur di kehambaan, kau akan menikmati kehidupan. Hidup dengan Allah itu indah, nikmat. Karena begamat melatih, terlahir terbiasa, jadi suka, akhirnya apa-apa aja pian harap, pian bagus. Sampai dalam praktek pun inya orang jadi imam senang, orang yang mimpin acara senang. Kada dahiri di sini, kada danang pungol. Aturannya nang berhak baca doa tu unda, kada menghargai lelulun orang tua. Wah, ini karena akibat dari sukanya mengesahkan kelebihan diri, lalu kada terima, kada rela. Nah, ketika hatinya melihat dirinya kada bisa apa-apa, nah ini awal. Dirinya hina,
yang mulia, yang sempurna orang. Itu latihannya. Sampai jar Syekh Abdul Qadir Jilani, nyawa berdapat siapa aja terbagus orang pada nyawa. Itu awal orang hendak duduk di kehambaan. Berdapat kekanakan kah, berdapat orang tuha kah, berdapat orang alim kah, berdapat ahli maksiat sekalipun, bahkan berdapat orang kafir kedua nih baga. Siapa tahu matinya kafir. Koyolon Firaun tuh kafir neraka. Salinya seorang mati kada beriman pas anak buah Firaun. Jadi Firaun, kiau nda bos. Nah, besupan, memberi supan. Itu awal dari hendak jadi hamba. Lalu terbiasa meminta berkat dari memberi berkat, terbiasa memuliakan dari minta dimul, terbiasa terbukalah pintu, membiasakan memuji orang, menghargai kelebihan orang, mengagungkan orang, terbiasa. Akhirnya lalu sembahyang ngaran terbiasa, sudah rela aja orang nang harat, rela aja orang nang mulia, disuruh Allahu Akbar, terasa manis kalimat Allahu Akbar. Kenapa? Karena ini memang suka memuji, menghargai, memuliakan, menyanjung orang. Bahkan ketika maulid nikmat pujian kepada Nabi itu. Kenapa? Karena hobinya memang nang harap tuh orang. Apalagi nang dipuji ini kada malang-alang dasar harap, dasar menyalutkan ke hati, mengagumkan ke hati, diterima dan rela hatinya seperti itu. Ya udah, akhirnya orang ini apabila dia mengamalkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, dasar rela hatinya tulus. Kalimat itu dibaca tiap pagi 3 kali, mendapatlah upah Allah ridha kepada orang itu. Kenapa? Keluar kalimat jujur, ulun senang pian nang harap sebagai Tuhan, sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang sempurna, raditu billahi rabba. Nah, kalau biasa memuji, menyanjung, mengagungkan diri, nah kau ya Allah segala-galanya dusta ya Tuhan. Kenapa? Ingin hendak dokoyo, ingin hendak jadi Tuhan. Lalu ya kah, hati mencoba hendak diobati. Aku kada dapat nah harap orang, dan orang nang harap itu anggap Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala baikan, Allah Ta'ala kasih sayang. Muntung hatinya selalu kayak itu, pandangannya selalu kayak itu, muntung luarnya pun Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Hah? Janganlah bekena-kena, karena kalau kena busyah kada tegawi lalu palar waktu, walaupun sedikit akan ada inguh menambah-nambah ma'rifat kepada Allah, akan menambah ya kah? Nah itu alasan jangan bekena-kena. Apalagi kayak guru-guruan ini kan waktu banyak kosong, mengikuti tasbih aja berpahala, mengikuti malaikat memintakan ampun, kayak apa kabar? Ya, ikuti aja, ya kan? Karena kan mengikuti tasbih, sohbatus salihin, dan syurbul qahwah. Itu kalah. Tasbih di tangan, bekerubut dengan orang saleh. Guru-guruan nyaman bekerubut dengan orang saleh, bawa anda kitab mutalaah, nah
kada ketemu sama orang saleh, kitabnya nang dibaca. Iqra kutubahum, baca kitab mereka sama ma'as salihin sudah. Hah? Baca kitab, mutalaah kitab. Saat itu, saat duduk lawan orang saleh, baik ziarah, baik kitab, ya baik hidup orangnya, maka lebih afdal dari beribadat 7 kali umur dunia. Duduknya sekedar memacah intalo, hitung detik. Kita bacaan hari ini sejam. Nang kita baca kitab Ibnu Athaillah wali Allah Ta'ala, berarti duduk lawan sidin. Ulun pian seberataan sama, mengambil berkat sidin. Sejam waktunya memecah intalo, hitung sedetik. Sedetik, sejam itu 60 menit, 60 kali 60 detik. Ya, ini logikanya dulu nih. Nah, sekedar memecah intalo aja lebih afdal dari 7 kali umur dunia. Kali berapa kali? Ba'amal, maka ini jana. Saat ba'amal, ingatakan di dalam hati, aku ba'amal baibadat ini adalah memeranakan kayak apa Rasulullah ba'amal. Memeranakan. Jadi pian ini artis. Memeranakan Rasulullah mengaji ya. Seronganan jadi kamar belagu kada kata saraja asal bujur biar belagu mun wajah karas marabihi pasalat asal bujur. Terus rasa ini memeranakan, berarti kisah siapa ini? Memeranakan kisah Rasulullah mengaji, mintolah memeranakan, ya kan? Mbahyang Allahu Akbar, memeranakan. Artis memeranakan Sunan Kalijaga. Si artisnya ada wali, ya Allah, memeranakan kisah wali. Maka si artis bukan kagum dengan dirinya, tapi kagum dengan yang dikisahkan saat itu. Jaka kisah Sunan beginikah pemurahnya Sunan Kalijaga, beginikah amal ibadah Sunan Kalijaga, beginikah kagum. Saking kagumnya tumbuh ketujuh, tumbuh cinta. Mengaji, sembahyang, ya kan? Itu tah kuncinya, sebuting tujah dulu. Bila hendak beramal, ingatakan undani hendak memeranakan, tapi belajar dulu jadi artis, jangan bahapal. Allahu Akbar. Kat si ano, siapa ngarannya tuh? Bubuhan nang, ya anak buah sutradara itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya belajar dulu. Ara artisnya kayak itu membaca itu kada kayak itu peran. Wajah karasma rabbihi pasal katanya ketutuhukan kat sampai he nya salah terus ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita sadar kita memeranakan
Kehebatan bukan di diri kita, keagungan bukan di diri kita, bukan, kita memeranakan sampai salam. Nah kalau sembahyang fardu 4 rakaat ada nangka diingat 2 rakaat tambah liye lawan sembahyang sunat. Sembahyang sunatnya ada dulu muakkad, qobliyah, bak, lapas sudah sembahyang sunat masih mahayabang juga camuh napa kakar tahu juga kunci bang hilang gara-garanya. Jadi mencari hijau kunci ini kemana. Jadi kan tapi serius mengatakan kisah nih. Ayo sembahyang terus dengan harapan jadi tutupan tambal. Tatambal nang wajib, tuntung nang wajib tatambal, baju betambal. Adalah bisi kain labihan kadeda. Belum berarti sembahyang sunat. Sembahyang sunatnya hanya jadi tatambal. Jadi tatambal. Hah? Jangan bokoyo di kampung sini jarang sembahyang sunat unda aja. Jangan, ini hanya jadi tatambal. Tatambal nang wajib. Jangan sombong. Pokoknya duduk di kehambaan itu jangan ada merasa ada diri beisi kisah lebih kededak. Kadeda sedikit. Nah supaya kita ingat terus agar memerankan mempraktekkan baca amalannya di muntung yang ngarannya salawat atau mengesah-ngesahkan kelebihan kebesaran keagungan Nabi Muhammad. Tuduh, iya kah? Itu aja nang dikesah. Nabi turang pemurah, sidin nang pemurah. Nabi turangnya ahli ibadat. Pangkena, nah sembahyang apa? Masih tidak terdinding dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, babila ma'amalakan lakasi, jangan menghadang Tuhan. Karena pas sudah ada lagi jar anak sudah gonolan, tinggal berduaannya lagi. Pas sudah Tuhan awak rengkot. Mengetek tasbih aja menggitir. Tuhan sudah. Baik wayah ini, ba'amal. Cari waktu, apalagi jam parak subuh tuh nah, ba'amal. Ya Allah, malam tuh lawan siang banyak ba'amal malam, apalagi malam tuh anu jaka urang guringan kita anu kawa sedikit antri tekurang urang guringan. Pokoknya malam tuh penuh berkat. Maling biasanya malam juga bang begawe. Biasanya tuh malam juga begawe. Anu bolah anak pinanya. Malam juga nompina nyaman tah. Nah beribadat bagus malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Apa sambungan? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Makamnya tinggi. Apa? Dinaikkan capat menuju hadrahnya Allah. Asal tadi jalan itu mohon maaf lah, mengaji atau beramal, mengesahkan diri nang harap, rajin beribadat. Kayak apa tak buka hijab? Nang dituju nih kesah diri tuntung 100 rakaat berniat sudah isok mendakena berkesah lawan kawan undang berniat sudah sudah mengesahkan kehebatan diri menggawi 100 rakaat. Kenapa harus diri yang dikesahkan? Ya kan? Atau
sembahyang duha supaya aku sugih kesadiri pulang, tak bulik-bulik, tak putar-putar. Keledai itu jaka lurus ke halabiu sampai, cuma karena inya menggiling gandum di sisi itu aja. Iya lah, parasanya berjalan, padahal di mata pura aja nah berkeliling 2 jam. Betapuna pulang kawan sampai mana awalnya? Sampai mana? Sampai di situ juga. Awaluhu wa akhiruhu sawa. Kenapa? Parasanya berjalan, padahal terputar-putar di situ juga. Kita disuruh berjalan minal makhluk ilallah, amun minal makhluk ilal makhluk juga ngarannya keledai menggiling gandum. Dan Tuhan bukakan hati kita bertaan, apalagi para ajalma menjemput. Ya kah, orang-orang soleh dahulu meninggal, parak meninggal itu khalwatnya sampai kada keluar lagi, sampai mati. Kenapa? Lawas sudah hidup memandang diri, minta ambung diri, menyambati orang, menghina orang. Nyaka itu sudah, bila memuji diri apa sambungannya? Hina orang. Tok itu sudah. Orang salah sedikit dikuyak, seorang bisa sedikit kelebihan dibuat dalam WA, diolah status. Ya Allah, memadahkan seorang berzikir, tasbih di tangan, kodak-kodak ya. Ya. Lalu bagak, lalu kesah diri aja. Ada kita disuruh orang harap kita rigat. Kalau hendak menyambati, sambati diri dengan apa menyambati? Aku kada berisi kelebihan sampai ajal datang menjemput. Terus nang sempurna tu orang, nang hebat tu orang. Lalu terbiasa itu Ar-Rahmanir Rahim, lo manis saya. Memang kebiasaannya memuji orang, rela inya, senang inya orang dipuji. Amun terbiasa memuji diri, Ar-Rahmanir Rahim, inya kada rela orang dipuji. Orang nih dipuji kada rela inya, lalu inya membaca Ar-Rahman kada manis rasa itu. Inya kada rela, inya kada terima. Nah, nang paling inya sukai menyambati orang. Itu paling inya sukai, dengan sebab awalnya inya ketujuh memuji diri sendiri. Lalu hendak manang pada orang, lalu dikucik-kuciknya kemaluan orang. Nah, maka sudah jelas mengucik kemaluan orang itu kita nak rugi. Benar-benar orang kenyamanan kita berbau. Itu kan artinya kita menyambati orang nelah. Pahala kita ke sana, ya Allah habis pahala, habis nih pahala, dosa orang koda kita kan ya Allah. Nang mengucik bebau, nang dikucik mandi wajib kan itulah kenyamanan. Itu sudah logika. Janganlah ketujuh mengucik-ngucik kemaluan orang. Kalau hendak mengucik, kuciklah kemaluan diri sendiri, bawa mengocok. Artinya baiknya mbati diri, aku hina, aku kada bisa apa-apa, itu lebih lezat, lebih terasa. Kebiasaan menghina diri, kebiasaan memuji orang akan terasa manisnya ibadat. Karena ibadat isinya tuh memuji orang. Kada ada ibadat tuh memuji diri. Ayo Allahu Akbar, siapa nani puji? Allah. Allahu Akbar kabira. Allah. Kenapa sawat-sawatnya minta dipuji? Bingung juga. Bacaan ini mengarah kepada yang patut dipuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menolongi? Allah.
Berarti Allah nang dipuji. Alhamdulillah Rabbil alamin. Siapa nang dipuji? Maginnya Ar-Rahmanir Rahim. Siapa nang mujur kasih sayang? Maliki yaumid. Siapa nang membalas di akhirat kana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa nang jadi hamba? Siapa nang menolongi? Jelas banget. Kenapa sawat-sawatnya hatan sembahyang minta dipuji? Ini ngarannya Bungul bin Tambuk bin Oon bin ketiganya itu aja sudah. Dan Tuhan mengampuni dosa kita. Ini kita menyambati diri kita sendiri. Kita memandang dan menilai kayak inilah kenakalan kita. Kenakalan yang belum hilang, merasa mengesahkan diri aja, memuji diri aja, meminta-minta jalan orang pujian, minta dihormati, minta disanjung, minta dimuliakan. Nah, melatihlah ba'amal. Amal inilah yang kemudian membimbing kita yuwassilu ilal hadrah. Nah, lalu man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'la. Lalu diberi Tuhan karena rasa bahwa nang harat Allah, nang hebat Allah, nang agung Allah. Nah itu lah kesimpulan sederhana. Qoblal fawat, sebelum semua kadakawa di apa-apai lagi hilang, fawat keluputan. Tempulu ya Allah mun sudah kena stroke kaulah lagi membaca zikir biar handang ya Allah. Tempulu kawa urang tuha sembahyang kada kawa lagi dah nampina 500 rakaat kada kawa lagi dah ya Allah. 4 rakaat jegin beengehan bangkit dari sujud ya Rasulullah sakit nih pinggang. Umur berapa? 102. Kada kawa lagi dan bujur nyaman tempulu anum niam tempulu syababaka qabla. Lagi kuat niniam hendak mutalaah. Mun sudah tuha kena mutalaah, sudahnya huruf kada kelihatan. Huruf jadi satu, mata kabur. Kacamata bulur. Nah, huruf kayak raksasa. Betah lagi sudah teh. Nengaran bila berjalan rancak banar sudah mau uyuhakan ke batis. Lingkangan tuh nak asa jauh. Melihat lubang asa gono. Jadi belingkang aja jauh. Mau uyuhi aja berjalan. Mudahan. Walidakila al-waktu kasayf. Dari karena itu ada yang berkata waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu, jikalau engkau tidak menggunakannya, memakainya, qata'aka, inya nang melukai dirimu. Ya kan? Mun kita kadang menggunakan inya harus main pedang itu. Kita nang luka. Tempulu bisi pedang pakai. Jangan sampai pedang itu nanti melukai diri sendiri. Dan Allah ampuni dosa kita. Ini dosa yang jelas bagi kita ialah satu, kita nih kadada berpikir hendak beparak lawan Tuhan. Sababnya napa? Sababnya lagi asik mengesahkan diri. Ini pang sababnya asik lagi. Kisah harap, kisah hebat, bahkan penampilan di luar yang dipikirkan, agak sombong, macam-macam, sampai di kiau hayya 'ala shalah. Rana hati ini kada apa yo? Kada ada setrumnya. Kenapa? Ya itu tadi penyebabnya satu, merasa diri harap, diri hebat,
Diri ini luar biasa, asik bermain seperti itu. Lalu minta puji, minta sanjung, minta hormati, minta muliakan, asik. Kedua, beta tagih, kabul terus, bos Pak. Apa aja bilainya menyuruh pasti orang menggawi, menikmatinya dengan seperti itu. Sampai akhirnya inya maatur kada mau diatur. Sampai akhirnya Tuhan pun hendak diatur. Ayo ikan. Inilah dua sifat nafsu yang nakalnya luar biasa. Satu, merasa inya hebat. Dua, bila bakal hendak harus dikabulkan. Itu nakalnya nafsu. Sampai Tuhan tah bila inya bependa, terlambat sedikit ya Tuhan menjulung meraju. Ini nafsu meraju, rangut. Kadanya muha pang nang merangut nih sangkal. Di mana bentuk sangkalnya hati kada terima. Sampai muntungnya meranyal. Kenapa ya Tuhan lambatnya mengabulkan? Nah, ini garing sudah nek. Panas sudah hati, marap dingin. Rotinya muntung meranyal. Ini mun kada obat nang apa ini? Nanti hantuk. Pertama, ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang membuka, hendak jadi Tuhan. Undah harat, undah hebat, undah ini, itu mah asik lagi. Dan bila bakal hendak harus jadi. Dalam kehidupan inya kebetulan bila menyuruh orang masih. Lalu sifat itu berkembang jadi permanen, akhirnya asik lawan diri, disuruh memuji Nabi, nya mau Pak. Biar 4 bemaulid juga kada manis. Kenapa? Liurnya garing lagi. Mengaji Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balik sejus tuh berapa lembar gerangnya. Sangkal dah. Nya kada biasa. Nengaran memuji orang, menyanjung orang, mengagungkan, itu kada biasa. Biasanya bila dirinya dipuji, disanjung, oh itu tunggulnya. Lalu kadang-kadang tampil di tengah orang banyak. Kalau ditampil di tengah orang banyak mengaji, senangnya karena makanannya. Karena itu hobinya, hajatnya. Sudah di Allah akan orang sejam mengaji. Penceramah bulik. Kalawasan mengaji. Kenapa? Makanannya. Memang hobinya inya di Allah akan, dimuliakan. Memang punya kelebihan kebetulan, napas panjang. Wadduha sampai alam nasrah itu sesekali hinak aja 2 surah tuh. Memang punya kelebihan. Suara bagus, napas panjang, huruf fasih, lagunya bilang luar biasa. Iya, kebetulan. Itu jadi senjatanya untuk meminta sesuatu dan kabul. Allah jurang. Wah, gembira benar nafsunya. Wah, senang benar nafsunya. Iya, nang kada kerasaan. Sejam mengaji. Orang makam 15 kali dah milana. Makanya ini pengajiannya penutupan. Biasa kan mengaji pertama bermaulid, ceramah, mengaji kedua pulang. Nah mengaji kedua nih belawas. Bulikan undangan. Pikir undangan masih di tangan Anda juga sudah. Insya Allah Selasa tanggal 26 sore kita bermaulid. Insya Allah. Sebenarnya bubuhan pian ulun yakin bebacaan, bewirid, pengajian, hati ini pasti mengesahkan lawan Rasulullah. Ulun yakin bubuhan pian ini paham aja sudah. Rasa itu mulai muncul insya Allah. Nah ada ini jadi bermaulid maksudnya beristilah hati, pandangan, muntung mengesahkan Rasulullah. Baca rawi karena kan rawi itu rawi tadi Pak, mengesahkan Nabi nih.
Nah, jadi intinya inilah orang yang patut dipuji, bukan kita. Nah, kita kada berhak minta dipuji, kita punya hak memuji. Mudahan ya Allah. Acaranya jam berapa guru Jar? Pokoknya imbah asar kamarian. Mbak ini juga baca kitab lah guru Jar. Insya Allah. Sampai jam berapa tuntung guru? Mulai aja belum. Panjang mana ayatnya. Iya camu. Ya, nah, baca kitab nih nah, digaganang Rasulullah, diingat Rasulullah. Ya Allah, kenapa? Karena apapun kebaikan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Apapun kebaikan-kebaikan itu adalah sebuah perang yang isinya begitulah Rasulullah memerankan kisah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, memerankan. Lalu hati tadi mengagumi dengan Rasulullah, lalu memuji dan salut dan kagum. Saat tumbuh kagum, salut, muncul cinta. Saat tumbuh cinta, muncul rindu. Saat itulah kebahagiaan sungguh luar biasa, karena sesungguhnya cinta nikmat paling besar dalam hidup dan kehidupan, yang isinya cinta, memuji, menyanjung. Di saat memuji menyanjung, insya Allah nih bahagia. Tapi di saat menghina, nih muar, menghina ngarannya. Orang menghina tuh pasti di sini nih muar. Muar tuh benci lah. Benci itu Pak. Artinya kada senang. Bila kada senang berarti luka hati. Dari karena itu cinta, memuji, orang tuh menikmati manisnya kehidupan, bahagianya hidup. Kenapa? Memuji. Memuji itu kan kadada kebencian. Memuji ngarannya kadada kebencian. Masya Allah. Insya Allah lah. Bemakanan lah guru ya. Pokoknya bila hatan bemaulid kada bemakanan. Hatan mbah tuntong bemakanan. Insya Allah ya Allah. Sudah siap segalanya, dagingnya ada sudah, barasnya ada, nang mausahakan ada, pian tinggal menerima akan. Tidak ada harganya semua itu, pun pian kada menerima. Jadi nang harap tuh pian. Kenapa? Tanpa tanda tangan pian menerima makanan kada baharaga. Jadi nang harap tuh pian. Kada kita nyiapakan barasnya, nyiapakan dagingnya, nyiapakan segalanya. Apalah artinya? Ya Allah, mun pian kada hendak. Jadi nah harap tuh pian. Sebesar apapun cinta, kayak apapun hebatnya cinta, menurang kada hakon. Biar tinggi oh bulan oh bintang, ya Allah, kada ada artinya. Jar bebiniannya nda hendak. Selamatan sudah nda hendak. Makam yang kita harap bukan cinta kita kepada Rasul, tapi cinta Rasul kepada kita. Nah, jadi itu langkah-langkah kita mencoba, ya.
Jadi kalau ma'amalakan akhlak melihat lawan Rasulullah, kalau sembahyang melihat lawan Rasulullah, kalau bacaan kitab, kalau berzikir melihat lawan Rasulullah. Maksud melihat ini diapai? Dikagumi, disanjung, dipuji, timbullah kekaguman, kesalutan yang menimbulkan rasa cinta. Cinta ketujuh memang wajar diketujui karena terlihat kelebihan beliau, kemuliaan beliau, keistimewaan beliau terlihat. Timbullah ketujuh, timbullah suka, akhirnya ya kah nang tumbuh rindu, ya kah nang ini muhibbun, ya sudah muhibbun bidzikri Ahmad, artinya cinta luar biasa yang sudah melahirkan kerinduan. Terbayang orangnya hebat, agung, mulia karena sering tiap hari diingat, dikisahkan, dikisahkan nyuaranya, dikisah setiap hari. Lalu Bashir muhibban, walau biru, hendak benar mendapat sekalipun itu semua terjadi di dalam mimpi. Nak melihat pulangnya bahasa cinta ya kayak itu kan, kok diapa-apai enggak lah, bahasa cinta memang kayak itu, hendak berdapat. Nah sebelum berdapat tak akan pernah puas hatinya karena pertemuan dengan kekasih sebelum itu terjadi hatinya masih garing aja terus. Ya Allah, fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu, hanya bertemu itu obat. Enggak ada rindu tuh kada kawa diobati dengan kapsul, bodrek, atau diurut. Lawan ahlinya sekalipun murut, rindu takkan pernah hilang. Fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Maridtu, rindu bikin aku sakit, hendak berdapat bikin aku sedih, sakit sepertinya. Maridtu fakana dzikru, bila sudah aku mengganang, mengingatakan, membayangkan, itulah bur'an li'illati, yang bikin hatiku sembuh. Paling kada aku menyukuri, membayangkan mode mahayal-hayal kayak itu tah dalam pandangan dan musyahadah. Ayya rahinan balagh habibi risalatan, wahai orang yang sudah sampai, wahai guru-guru yang sudah ketemu dengan Rasulullah, kirimkan surat muridmu kepada orang yang kami cintai. Biharfin minal asywaq, isi suratnya rindu yang membara ingin bertemu dengan sang kekasih, ingin bertemu. Syekh murabbi mursyid yang telah sampai kepada Rasulullah, berharaplah seorang murid agar sang guru menyampaikan suratnya kepada kekasih hati Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Biharfin minal asywaaq yahlu hijauhu. Allah, Allah. Mudahan
hari raya kita saat ketemu dengan Sayyiduna wa Habibuna. Di saat semua orang merindukan Nabi, kita lebih berhak merindukan Nabi. Di saat Nabi Adam, Nabi Isa semua merindukan Rasulullah, kita umat lebih berhak merindukan Rasulullah, menginginkan pertemuan dengan Rasulullah, walau hanya sebentar, walau hanya 1 menit, ingin bertemu, bertatap muka dengan kekasih hati. Mudah-mudahan Allah kabulkan barakat pian-pian yang hadir, semua yang ada di sini dengan niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita seberataan dimimpiakan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati ini tambah salut, tambah kagum, tambah memuji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dan dibuang oleh Allah Ta'ala sifat di hati kita hendak minta dipuji, hendak minta disanjung, hendak minta dihormati. Kenapa? Karena kita hamba yang tidak punya apa-apa. Kita tugas memuji, bukan minta dipuji. Kita tugas mengerti, bukan minta dimengerti. Kita tugas diatur, bukan harus mengatur. Kita hamba. Apa kata sang pemimpin, sang sayyid, kita mengiring. Sami'na wa ata'na. Mudahan. Nah itu tadi ihalatuka al-a'mad ala wujudil faragh min ra'unatin nafsi. Ya kah? Bekena-kena jangan. Amalkan. Dalail sudah ada, Quran sudah ada, burdah sudah ada, salawat sudah ada, dan lain sebagainya. Apapun yang diamalkan, ingat, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Sampai karena hati itu dibukakan Tuhan hijab, merasa sebuah perasaan dan pandangan, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Tidak ada orang yang seperti Rasulullah, tidak ada. Fala tajidu makhluqan fil wujud. Tak ada satu orang pun dalam pandangan kita seperti Rasul. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Allah. Mudahan. Tatanazzahul uyun fi hadaiqi jamalih. فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. Kemanapun mata ini berjalan, telinga ini diantar dan kaki ini diarahkan, semua adalah seperti dalam kebun-kebun keelokannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dimanapun kita berada, kapanpun, di tempat manapun, adalah ini sebuah pemandangan yang indah daripada keindahan keelokannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hingga atas bawah kiri kanan muka belakang, fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithalih. Fala tajidu, fala tadi Pak. Fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithalih. Mudahan Allah bukakan hati ini. Yang penting itu memuji, bukan minta dipuji, menghargai, bukan minta dihargai, memuliakan, bukan minta dimuliakan. Duduklah di kehambaan, kau akan melihat ketuhanan. Jangan kau duduk di ketuhanan, Tuhan akan menutup pintunya untuk dibukakan hijab. Mudah-mudahan doakanlah seberataan kita masing-masing, mendoakan semenyaan tanpa terkecuali, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah dinding, yang dinding inilah menghalangi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, beliau pernah duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat mencintai kekasih-kekasihku. Katanya sahabat, ya Rasulullah, kami sahabatmu, kami kekasihmu. Apa ajar Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, memang benar, tapi ada lagi orang yang sangat aku cintai. Ialah orang yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah berkumpul dengan aku,
tapi dia cinta kepadaku. Aku sangat merindukan diriku untuk kuperlihatkan kepada mereka. Aku merindukan diriku untuk dipandang oleh mereka. Aku ingin jasadku dilihat oleh mereka. Mereka cinta kepadaku, mereka memuji kepadaku, mereka menyanjung kepadaku. Hatiku demi Allah, aku ingin bukakan supaya mereka melihat dengan diriku, menemui aku. Cuma mungkin, kata Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, inilah kebaikan, kalau aku bertampai mereka kada sanggup melihat aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka dari karena itu, setelah salawat kita amalkan, rancak-rancaklah istighfar. Siapa tahu kita belum mampu langsung melihat matahari, tapi kita mampu melihat matahari di dalam baskom. Siapa tahu Rasulullah itu terus memandang kita, menginginkan jasadnya dilihat oleh kita, tapi mata ini belum sanggup untuk melihat Rasulullah. Hati ini belum sanggup melihat Rasulullah. Bisa tumbuh kita hancur, bisa jasad kita berantakan. Inilah kasih sayang yang luar biasa dari Rasulullah. Beliau tidak memperlihatkan jasad beliau, mencegar memudarati umat-umat beliau. Namun ingat, Rasulullah sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita. Bahkan setiap waktu, setiap saat beliau menunggu agar jasad beliau dilihat oleh kita. Kita menginginkan Rasulullah, kita ingin bertemu Rasulullah, kita ingin melihat Rasulullah. Rasulullah lebih menginginkan jasadnya dilihat oleh kita, lebih menginginkan dirinya dilihat oleh kita. Kenapa? Memang beliau bil mu'minin raufun rahim. Tapi apa? Memang kita yang punya dosa, kita punya kekurangan. Maaf, memori card kita belum mampu. Lampu baterai kita hanya baterai 2. Kalau dimasukkan 11 buting baterai, meletup nih lampu. Maka Sidin sayang kepada kita, Sidin cinta kepada kita. Sidin kadang membiarkan umat beliau, umat yang disayangi beliau, cagar hancur, cagar ya hang, cagar ini, cagar itu. Tapi insya Allah berkat kita membaca istighfar, salawat, istighfar, salawat, mudah-mudahan kita bertemu dengan Sayyiduna wa Habibuna. Mudah-mudahan kita bisa mampu melihat wajah yang tampan, wajah yang sempurna, wajah yang menggambarkan kisah yang luar biasa tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Aji kasih itu dulu, minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.